Baik anak sekalian, seperti yang Bapak tadi sudah katakan, sudah saatnya kalian memantaskan diri walaupun belum resmi dikukuhkan gitu ya. Jadi sudah tergambar atmosfer yang akan kalian jalani di 17. Meskipun kalian sudah banyak dapat beberapa pengalaman dari mungkin kakak kelas, mungkin juga kakak di rumah atau saudara, atau bahkan kalau kalian lihat di beberapa channel itu di 17 sudah banyak membuat video di YouTube ya. Nah jadi anakku, dengarkan sekali lagi, kalau Bapak Ibu Guru sedang membawakan sesuatu, karena ini harus dimaknai ya, bukan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Makanya apapun yang nantinya diberikan oleh orang tuamu ini bekal untuk kalian di sini selama 3 tahun ya. Syukur-syukur nanti ke depan apa yang kalian dapatkan di Jubel ini tambah memperkaya apa yang kalian sudah punya gitu ya. Jadi lagi-lagi harus dicermati dengan hati ya. Ya karena anakku, kita sudah punya jargon ya, kita sudah punya suatu logo ya, bahwa kita adalah anak-anak yang sudah jadi seseorang yang akan meneruskan estafet dari kakak-kakak yang kalian sudah lihat ke hebatannya, kemampuannya ya. Jadi kali ini di depan ada beberapa guru yang akan menyampaikan materi. Untuk itu cermati ya. Nanti ada kuis kali ini ya. Nah, nanti kalau Bapak kasih kuis, hadiahnya lumayan. Yang di tengah, yang pakai kopiah itu berkacamata, gagah perkasa, sakti mandraguna, Pak Redi Wijaya. Ngeri ya, Redi Wijaya ya. Di sampingnya yang ganteng juga ya, berwibawa ya, Pak Fitriedi, guru agama. Nah, kalau Pak Redi guru biologi, ya Pak Redi guru biologi, Pak Fitriedi guru agama. Pak, sebelahnya yang cantik, yang mana? Yang cantik, Ibu Ratna Sari Dewi, guru bahasa Indonesia. Sebelahnya juga tidak kalah cantik, Ibu Amelia Firda, juga sama-sama guru bahasa Indonesia. Di sampingnya lagi yang paling ujung, yang tak kalah cantik adalah Ibu Dwi Indah. Nanti akan kenal sendiri. Oh, ya, apa nih? Pernah ketemu kalian di asrama ya? Ya, ada yang manggil Bapak om gitu ya. Wah, ya. Ya apa? Nama saya siapa? Hah? Ya. Ngetok kan? Ngetok. Ada lagunya Noli, I'm Mr. Noli, I have big body. Oh ya, aku cermati ya. Nanti bapak ibu gurumu ini sangat berperan di Jubel dalam banyak hal ya. Jadi nanti cermati ya, anggap ini adalah orang tuamu sendiri ya, ya. Kalau dihukum semua, kalau disayang semua. Mungkin Pak Redi akan masih banyak sekali
materi, maka waktu dan kesempatan Bapak kasih ke Pak Dedi sekarang. Terima kasih Pak Oli. Baik, saya berdiri di sini ya, di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Rohdi sofri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Walaupun dalam biologi jam-jam 2 seperti ini adalah jam yang sangat melelahkan bagi tubuh. Kamu merasakannya ada? Merasakannya ada? Ya. Pertama, kamu sudah capek dari pagi sampai ke jam 1. Yang kedua, kamu habis makan kan? Kenapa kalau habis makan itu mengantuk? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau kita habis makan ngantuk? Ada yang bisa jawab? Silakan. Nanti dikasih door prize. Ini humas sudah bawa banyak sekali door prize. 1 kotak penuh. Silakan. Memang akan dibagi-bagikan kepada siswa-siswa baru. Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau habis makan ngantuk? Karena kenyang Pak. Benar tidak kira-kira jawabannya? Ya silakan. Ya beri plus dulu, jangan ragu-ragu, beri plus. Ya, kenapa kalau habis makan ngantuk? Kalau kita makan kan ini, kita rasanya kenyang kan. Nah kalau kita kenyang itu kan kita rasanya agak capek. Jadi rasa capek itu ditransmisi dari perut ke otak kan. Jadi di otak tuh rasanya itu terasa perasaan ini ngantuk. Jadi itu sebabnya kita ngantuk. Oke, jadi ada hubungan antara otak dengan perut? Ya. Apa hubungannya? Ada saraf. Ada saraf? Oh, kira-kira benar jawabannya? Benar gak jawabannya? Ada yang tahu? Saya kasih nilai 50 karena dia sudah berani. Pak Noli tetap kita kasih door prize. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Siapa namanya? SMP Al-Furqan, namanya Ipan. Oke, terima kasih Ipan. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Kenapa kalau habis makan kita ngantuk? Ada yang tahu? Ini pelajaran biologi di kelas 11. SMP juga sudah belajar. Di sistem pencernaan. Ya, silakan. Satu lagi ya Pak ya. Iya, kenapa ngantuk kalau habis makan? Kita setelah makan kita akan mengantuk karena setelah makan produksi hormon yang membuat kita tidur itu meningkat. Produksi hormon yang membuat kita tidur meningkat. Benar atau salah? Benar tidak? Ada hormon yang membuat ngantuk? Hormon kafein. Hormon kopi ya. Ada tidak hormon yang membuat kita ngantuk? Iya, saya tahu bahwa ini banyak yang memilih menjadi dokter. Coba angkat tangan, berapa orang yang mau jadi dokter? Ya angkat tangan, jangan malu-malu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, nah perhatikan, hampir 3/4 dari peserta ini mau jadi dokter. Pertanyaannya secuil saja sih, kenapa kalau kita habis makan ngantuk? Itu. Oke, Pak Noli, siapa namanya? Nama saya Muhammad Samad Al-Farizi dari SMP Negeri 10 Palembang. Ya, Al-Farizi dari SMP Negeri 10. Ya, beri aplaus dulu. Ya, ini berani. Oke, sama-sama Al-Farizi.
Oke, kita simpan ya jawabannya. Kita lanjutkan dulu ke materi. Takutnya nanti tidak habis. Baik anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah maka pada siang hari ini kita masih sehat walafiat. Ada yang sakit? Oke. Ini bukan laktis ya, ini MPLS. Kita masih diberinya kesehatan, masih diberinya nikmat iman Islam untuk dapat berkumpul di aula kita ini, Aula Geria 17, ya, untuk melaksanakan program MPLS. Dan kali ini Humas yang akan memberikan materi. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang Humas, tadi sudah diperkenalkan namanya, dan ini adalah orang-orang atau ibu dan bapak guru yang duduk di Humas. Ya, tadi Pak Noli sudah memperkenalkan satu persatu dari kelompok Humas ini. Ada yang tahu kepanjangan Noli? Ada yang tahu? Noli, nolong sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Noli. Ya, Pak Noli itu guru yang nolong sekali. Ya, jadi kalau ada kesulitan, minta bantu dia. Yang sakit nak minta gendong, Pak Noli akan menolong. Pasti digendongnya. Perlu diketahui bahwa Pak Noli ini adalah mantan olahragawan binaraga. Ya. Binaraga pada zamannya ya Pak ya. Ya, walaupun begitu masih tetap kelihatan. Badannya masih tetap steady. Apa arti steady? Seterek dan jadi. Ya, ya, tetap kelihatan steady. Baik, perhatikan ini adalah pengertian Humas. Humas itu kepanjangan dari hubungan. Ulangi. Iya, jangan salah ya. Nanti ada yang ditanya, apa Humas itu? Hubungan mas-mas. Humas hubungan. Ya, jangan salah ya. Tuh, hubungan masyarakat dalam bahasa Inggrisnya dia disebut apa? Ya, PR. Jadi kalau ada orang bilang PR itu artinya public relationship. Ya, Humas ini di SMA Negeri 17 Palembang itu terdiri dari beberapa guru-guru yang masing-masing membidangi fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya apa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Menjalin relasi yang baik antara orang tua. Perhatikan, orang tua, peserta didik sebagai pengguna dengan lembaga pendidikan. Jadi Humas menghubungkan antara orang tua dengan sekolah. Ya. Selain itu juga di dalam kelas ada wali kelas. Ya kan? Kamu sudah pernah sekolah di SMP? Ada nggak wali kelas? Ada, pasti ya. Tuh, yang kedua menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru dalam mengatur informasi yang disampaikan lembaga pendidikan, baik melalui web, melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Ya, ini adalah fungsi Humas. Jadi sebelum kesiswaan memanggil orang tua, biasanya Humas dilibatkan. Sebelum kurikulum memanggil orang tua, Humas dilibatkan. Sebelum BK memanggil orang tua, Humas dilibatkan. Jadi Humas ini banyak tahunya. Ya, masalah-masalah di SMA 17 ini sedikit banyak Humas itu tahu. Ya, makanya dia merupakan corong sekolah baik ke dalam maupun keluar. Ya. Itu. Kedua, atau ketiga, ini mendukung kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dalam upaya mencapai tujuan bersama melalui mitra komite maupun mitra-mitra lembaga sekolah. Salah satu contoh kelembagaan mitra SMA dengan Humas dengan lembaga-lembaga itu adalah souvenir yang kita bagikan. Coba dilihat souvenir yang dibagikan itu, yang sudah dapat souvenir. Ada nggak di situ tulisannya Sunsilk? Ada, kondisioner ada. Nah, itu adalah bentuk real, bentuk nyata yang telah dilakukan Humas SMA Negeri 17 bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyupport
mensupport atau mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Banyak sekali banyak sekali kegiatan humas ini, dan banyak sekali lembaga yang mensupport kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 17 ini. Oke, next. Mengidentifikasi opini, persepsi ataupun tanggapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Jadi wartawan-wartawan yang mau publish, ingat ya, ini fungsi-fungsi humas, siapa tahu nanti dipertanyakan atau ditanyakan lagi dalam bentuk soal kuis. Ya, jadi wartawan-wartawan yang mau mempublish semua kegiatan-kegiatan sekolah kita itu harus melalui humas. Tidak bisa dia langsung masuk saja. Tamu-tamu yang datang juga harus melalui humas. Jadi setelah satpam, ingat prosedurnya ya, tamu yang datang itu pasti ada satpam. Orang tua kamu pasti lewat satpam, ya kan? Nggak bisa ujuk-ujuk langsung masuk, pasti lewat satpam. Kemudian resepsionis, dari resepsionis biasanya ke humas. Dari humas lalu nanti dideliverikan kemana dia akan disambut atau dilayani, ya. Kemudian memberikan layanan dan sumbangsi saran terbaik serta pemikiran yang bermanfaat kepada ketua yayasan atau kepala sekolah sebagai manajer demi mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Jadi humas selalu berdampingan dengan kepala sekolah, ya, mensupport setiap kegiatan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah menyebarkan informasi keberhasilan program-program lembaga pendidikan, baik melalui web, zaman sekarang kan melalui media digital ya, maupun media cetak dalam bentuk majalah, surat kabar, buletin dan lain sebagainya, pamflet, selebaran, ya. Oke, selanjutnya kita lewatkan saja. Ini sudah ya, sejarah SMA Negeri 17 Palembang. Nah, ini dia. Anak-anak, untuk menjelaskan masing-masing program kerja bidang-bidang ini, itu bukan tugas saya. Ini adalah tugas dari ibu-ibu dan bapak yang ada di depan. Tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu Pak Noli ini di humas. Dia bertugas sebagai dokumentasi. Makanya dia tidak akan pernah lepas dari setel atau kamera. Ngelihat tadi kan ada kamera ya? Ya. Yang ingin mendapatkan foto-foto kegiatan biasanya menghubungi Pak Noli karena stok fotonya banyak sekali. Di Facebooknya juga seringkali menampilkan kegiatan-kegiatan SMA 17. Bukan begitu Pak Noli? Ya. Silakan di-follow Facebooknya. Walaupun rasanya anak-anak zaman sekarang tidak lagi main Facebook ya. Ada yang masih aktif di Facebook? Aktif. Nah, yang aktif di Facebook silakan ikuti Pak Noli. Nanti ada gambar-gambar kamu di sana. Syukur-syukur ya, ada gambar kamu di sana. Atau gambar Pak Noli pada waktu mengikuti binaraga. Ya Pak. Oke. Nah, ini beliau adalah bagian, nanti beliau yang akan menjelaskan dokumentasi, dan beliau juga bertugas mendampingi anak-anak yang ingin lomba keluar sekolah. Antara lain yang tempo hari itu kunjungan ke museum. Ya, ini Pak Noli ini mengajar sejarah Indonesia ya Pak ya? Apa dunia? Oke. Mengajar sejarah. Ini nanti dia menjelaskan bidang dokumentasi dan pendampingan siswa untuk lomba di luar. Ibu siapa tadi? Siapa yang masih ingat ibu yang cantik pertama kali? Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, Ibu Ratna. Mengajar apa? Bahasa Indonesia. Ibu Ratna ini akan menjelaskan bidang sosialisasi ya Bu ya. Nah, Ibu Ratna pegang sosialisasi. Beliau akan nanti menjelaskan lembaga-lembaga apa saja yang sudah bekerja sama dengan SMA Negeri 17 Palembang. Kemudian beliau juga nanti akan merangkap, ada satu anggota dari humas yang tidak bisa hadir hari ini, namanya Mem Epi Noviantini. Beliau mengajar bahasa Inggris ya. Beliau minta maaf tidak bisa hadir hari ini. Ibu Epi itu menangani masalah sosial. Jadi kalau nanti ada orang tua yang meninggal, ada kawan-kawan atau guru-guru yang menikah,
ya. Itu semua UEPI yang menangani. Selanjutnya ada di sebelah Bu Ratna, itu ada Ibu siapa? Ibu Amelia Priza. Amelia Priza mengajar apa? Bahasa Indonesia. Beliau membidangi publikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi beliau yang nanti akan mempublish kalau kamu dapat juara misalnya, atau kamu ikut lomba tingkat internasional seperti yang baru-baru ini, AESA ya Pak ya. Ya, AESA itu jadi pembicara di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dia pergi ke New York berbicara sebagai delegasi Indonesia di depan perwakilan kalau ada salah 135 negara. Ya, semoga saja tahun ini atau di kamu ya boleh ya beli applause untuk AESA walaupun orangnya tidak ada ya. Semoga di angkatan ini juga ada nanti yang ke PBB sebagai pembicara perwakilan delegasi Indonesia. Siapa yang punya cita-cita itu? Ya, amin ya robbal alamin. Semoga bisa terwujud ya. Nih. Jadi Ibu Amel berfungsi atau bertugas untuk mempublish ya, menyiarkan keberhasilan kamu di luar maupun di dalam sekolah. Nah, kemudian yang ujung Ibu Indah, PKWU ya Bu ya. Ya. Prakarya dan Kewirausahaan. Di SMP ada PKWU? Tidak ada ya Bu Desi. Bu Desi ngajar SMP. Di SMP ada PKWU, di SMA ada PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Yang nak beternak lele, tahu lele? Sejenis apa lele itu? Ikan kan? Ya, itu Bu Indah ahlinya. Lele-lele kalau sudah di tangan Ibu Indah tabluk semua, langsung berkembang biak. Jadi, boleh tanyakan sama mereka biologi. Boleh kan lele apa yang paling disukai anak-anak? Ya, siapa yang bisa jawab? Ikan lele apa yang paling disukai anak-anak? Hah? Lele yang paling disukai anak-anak? Ya silakan, satu orang, siapa yang bisa jawab? Lele tabis. Lele. Oke. Nah, satu lagi yang belum saya kenalkan, ini Pak Fitri Edi ya. Pak Fitri Edi ngajar apa? Ngajar apa? Ya, yang dari SMP 1, karena beliau dulu ngajar di SMP 1. Barangkali masih ada bayang-bayang wajahnya ya. Beliau untuk bidang kemanusiaan dalam bidang religius ya, kemanusiaan terutama untuk sosial, misalnya ke panti asuhan ya. Nanti setiap bulan puasa mendekati lebaran biasanya kita ada kumpul-kumpul infak. Yang menangani itu adalah Pak Fitri Edi, menghubungi dengan anak yatim piatu ya. Beliau membagikan santunan termasuk Idul Kurban. Nah, ini dari awal ini digadang-gadang bagi orang tuanya kalau ada yang ingin berkorban di SMA Negeri 17, barangkali nanti Pak Pin yang akan menjelaskannya ya Pak Pin ya. Oke. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum bagian-bagian ini akan menjelaskan fungsinya masing-masing. Silakan. Yang bertanya dapat hadiah loh. Oke. Yang bertanya dapat apa aja? Pak Redi udah berapa tahun ngajar di Jubel misalnya? Boleh aja. Oke. Sekarang kuis ya. Kuis. Sebutkan 2 fungsi humas, 2 saja. Tadi kan banyak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Lestari dari Peleton 8. 2 fungsi humas yaitu 1. Menjalin relasi yang baik dengan orang tua peserta didik dengan guru.
Dan 3, mendukung kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan. Oke, benar Pak Ali, silakan. Beri applause. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan mempersilakan bagian-bagian dari guru-guru kita ini akan menjelaskan fungsi dari humas ya yang ditangani mereka. Kita mulai dari Ibu Ratna. Silakan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Reni, nama saya Ratna Sari Dewi. Saya mengajar bahasa Indonesia. Di Humas memegang sosialisasi dan kunjungan. Sekalian ditambahkan Dharma Wanita Pak Reni ya. Jadi ada tambahan sedikit, harusnya PMIP, jadi itu ada tambahan Dharma Wanita. Yang pertama tentang sosialisasi. Sosialisasi itu kita bekerja sama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta yang mau mengadakan sosialisasi ke SMA 17 atau siswa SMA 17 diajak mengikuti sosialisasi keluar. Tahun kemarin kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, ya, diajak sejumlah siswa sebanyak 31 siswa untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Perhubungan. Maka 30 siswa tersebut kita ajak ke Dinas Perhubungan. Bu, bagaimana instansi bisa mengadakan sosialisasi ke SMA 17? Atau bagaimana siswa kita bisa mengikuti sosialisasi keluar? Pihak instansi tersebut harus memberikan surat dulu, surat permohonan untuk mengadakan sosialisasi. Surat permohonan itu akan masuk ke resepsionis. Jadi Ibu jelaskan dulu prosedurnya ya Nak ya. Jadi masuk ke resepsionis. Dari resepsionis akan disampaikan ke bagian tata usaha. Dari tata usaha akan disampaikan ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan merekomendasikan apakah surat tersebut akan ditindaklanjuti oleh humas, bisa jadi kesiswaan, bisa jadi juga kurikulum. Ya, yang memberikan delegasi siapa? Kepala sekolah. Kalau kebetulan jatahnya itu untuk bagian humas, tidak langsung bisa dieksekusi anak-anak. Ya, Bu, kegiatan humas apa saja Bu? Misalnya kunjungan, misalnya sosialisasi. Surat yang masuk ke humas yang akan ditindaklanjuti akan kita diskusikan dulu di humas. Biasanya humas akan diskusi dengan kurikulum karena itu berkaitan dengan jam belajar anak-anakku. Kepala sekolah kita mewanti-wanti setiap kegiatan yang akan diadakan di SMA 17 alangkah baiknya kalau dilaksanakan di jam terakhir yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi kita diskusikan dulu di humas diskusi dengan kurikulum, bisa tidak dilaksanakan. Kemudian berapa orang siswa yang akan dilibatkan, berapa orang guru, ya sudah diketahui berapa jumlahnya. Kita bicarakan juga di kesiswaan. Kita perlu 50 siswa misalnya. 50 siswa ini nanti setelah mendapat sosialisasi, dia akan mensosialisasikan juga kepada temannya. Maka kita pilih perwakilan kelas. Tidak semua kelas mewakili, dipilihlah. Ya. Yang memilih siapa? Kesiswaan. Sudah setuju, kurikulum setuju, kesiswaan setuju. Kita kembalikan lagi ke Ibu Kepala Sekolah.
bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Ibu Kepala Sekolah setuju, kita diskusikan lagi dengan wakil sarana prasarana bahwa kita akan pakai ruangan yang mana. Kalau jumlahnya ratusan, ingat kalau jumlahnya ratusan, kita pakai aula. Aula ini 300, 500. Tapi kalau misalnya jumlahnya dia minta 100 orang, kita pakai aula gedung B. Kita punya aula gedung B, nah. Ya. Bu, dia minta jumlahnya 30 sampai 50, maka kita pakai ruang meeting. Jadi kita sesuaikan. Sudah disetujui oleh wakil sarana, kita berhubungan lagi dengan petugas OB kita. Biasanya kita kerjasama dengan Pak Willy, Pak Syukur, bahwa kita perlu ruang aula, bangkunya sekian ratus, posisi pembicara bisa model begini, bisa juga dengan sofa, tergantung dari narasumber. Ya, jadi OB menyiapkan. Kemudian Pak Alfian selaku wakil sarana juga melibatkan stafnya untuk menyiapkan sound system. Kemudian untuk konsumsi kita ada Ibu Reni yang bagian dolok, ya. Berapa jumlahnya? Biasanya kalau kegiatannya agak lama disiapkan konsumsi. Kadang-kadang kami pihak UMAS juga kan tidak malu-malu juga. Kami tanya dengan instansi tersebut, apakah anak-anak kami akan mendapatkan konsumsi? Karena kalau diberikan konsumsi kan, sarana untuk makannya kan bisa berkurang. Kita tanyakan. Kadang-kadang ada instansi yang memberikan amplop untuk anak-anak. Kemarin kita dari Dinas Perhubungan, setiap anak mendapatkan uang Rp50.000. Yang ikut sosialisasi mendapatkan tanda terima kasih. Ya, selain makan siang, snack, uang juga ditambah souvenir. Ya, waktu itu kita kerjasama juga dengan PLN. Semua instansi itu hampir semuanya mau kerjasama dengan sekolah kita untuk sosialisasi. PLN mengajar. Waktu itu hadiahnya tidak tanggung-tanggung, hadiahnya tas ransel. Dia minta 50 anak mendapatkan tas ransel dari PLN. Kemudian jaksa pengajar juga seperti itu, jaksa. Kemudian polisi bermacam-macam. Yang terbaru itu Pak Regi, kita kerjasama dengan STIN, Sekolah Tinggi Intelijen. Dia mengadakan sosialisasi, ya. Sekolah kita dilibatkan. Kita kerjasama dengan SDM Polda Sumatera Selatan. Jadi untuk sekolah-sekolah di Sumatera Selatan, sekolah-sekolah tertentu yang dilibatkan untuk ikut sosialisasi. SDM Polda itu selalu membuka penerimaan Tamtama, Bintara, dan Akpol. Ya. Salah satu tempat sosialisasinya di mana anak-anak? Di SMA 17. Jadi kakak-kakak kelas Anda mendapatkan informasi yang pertama dari sumber yang benar-benar terpercaya. Mengapa dia memakai SMA 17? Adik-adik perlu tahu juga ya. Karena alumni kita di Akpol itu 10 orang. Alumni SMA 17 10 orang. Untuk Akmil SMA di Sumatera Selatan satu-satunya SMA yang diterima dengan jalur undangan hanya SMA 17. Hebat bukan? Itu yang baru ikatan dinas. Jadi yang ikatan dinas apa? STIN, Akmil, Akpol, IPDN. Ya. Jadi dia. Kemudian untuk perguruan tinggi kita ada Expo perguruan tinggi. Expo perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Itu waktunya berapa hari Pak Redi? Pak Redi, Expo perguruan tinggi berapa hari? 2 hari. Nanti kalian juga dilibatkan. Ya. Bu, itu sosialisasi. Apakah hanya instansi? Apakah bisa juga dari perguruan tinggi? Bisa. Yang selalu langganan itu minimal dalam dan luar negeri. Kemudian kakak-kakak alumni kalian, dia pun ikut sosialisasi kepada adik-adiknya, memberikan motivasi kepada adik-adiknya.
Ya, kunjungan itu humas apa? Bukan hanya menerima kunjungan, kita juga mengunjungi. Tahun lalu setiap tahun kita ada program namanya studi edukasi. Jadi bahasa Indonesianya bukan study bacanya ya, studi edukasi. Kunjungannya ke perguruan tinggi bergengsi plus sekolah ikatan dinas. Kita mulainya dari Jakarta. Jadi naik pesawat ke Jakarta ke UI dulu. UI kemudian Jakarta kita langsung ke Bandungnya IPDN, ITB, Unpad, kemudian Akmil, Akpol, ITS dan Unair. Kita kunjungi. Kalau kemarin berapa biayanya Pak Bu Amel? Kemarin biayanya berapa kita kunjungan studi edukasi? Murah, 7.850.000. Ya, fasilitasnya hotel bintang 5, 1 kamar berdua orang, makan ala sekarang, jadi nyaman. Yang menguntungkan apa? Kunjungan, ya. Karena kadang-kadang dari kunjungan tersebut kita dibantu oleh alumni kita yang kuliah di sana, nah, ya. Waktu itu kita kunjungan ke Akpol, yang membantu kita siapa? Alumni kita di Akpol. Dia mengatakan, adik-adik kelas 10, 11, 12, waktu itu saya duduk di sana sebagai pendengar. Sekarang saya jadi mahasiswa Akpol dan saya yang memberikan sosialisasi kepada adik-adik. Jadi ini membuktikan bahwa studi edukasi juga memberikan pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. Jadi kita bisa mengunjungi langsung, bukan hanya menerima kunjungan. Ya. Jadi ingat, apa kunjungannya? Bisa perguruan tinggi, bisa instansi pemerintah maupun swasta. Bu, yang swasta, salah satu tadi Sansik. Kakak-kakak OSIS kamu setiap tahun ada kegiatan. Kegiatan tersebut didukung oleh sponsor. Sponsornya harus apa? Kerjasama dulu dengan pihak sekolah. Sama dia masukkan surat, ya. Di ACC dia boleh mengadakan promosi, ya. Nanti ada dari Mioven tanggal hari Jumat itu nanti ada promosi dari suatu produk, ya. Jadi ada kegiatan mereka membantu secara material, yang membantu berupa dana, berupa produk untuk kegiatan OSIS. Contohnya bimbel, banyak yang masuk SMA 17 dengan mengikuti bimbel. Bimbel tersebut ada juga yang kerjasama dengan SMA 17, ya. Ya tidak semua bimbel kan bagus, tergantung Anda. Itu untuk sosialisasi. Bu, yang melibatkan siswa langsung. Waktu itu kita vaksin 1, vaksin 2, langsung dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk yang umur 17, kerjasama dengan Disdukcapil, Dinas Pendudukan, ya, kita membuat EKTP gratis. Jadi pihak Dukcapil yang datang ke sini untuk membantu kamu membuat EKTP. Ya. Sebentar lagi akan ada fogging dari Dinas Kesehatan. Itu pun yang menjembatani siapa? Humas. Ya. Benar kata Kak Leni tadi, humas adalah corong masuknya dan corong keluarnya SMA 17. Ya. Itu contoh-contoh sosialisasi. Satu lagi tadi harusnya jatah MFP adalah Dharma Wanita. Ya. Dharma Wanita itu untuk bapak guru, ya, yang istrinya bapak guru yang PNS, istrinya itu terlibat di dalam Dharma Wanita. Dharma Wanita itu mengadakan banyak kegiatan, ya. Jadi Dharma Wanita itu tidak hanya arisan anak-anak. Dharma Wanita itu juga diantaranya mengurusi arisan ibu-ibu Dharma Wanita, arisan guru karyawan, kemudian sosial, uang sosial. Kalau guru atau karyawan atau
tua guru karyawan yang mendapat musibah. Mendapat musibah, menikah, akikah. Yang terlibat siapa? Dharma wanita. Atau guru yang akan pensiun, guru yang akan purna tugas, guru yang akan mutasi, itu akan mendapat bantuan dari Dharma wanita. Itu yang dilakukan di bagian humas. Ada lagi yang paling penting, ya. Semua pengumuman itu ada di ruang humas. Semua pengumuman sentralnya ada di ruang humas. Seandainya kalian kehilangan barang, ingat ya, jangan teledor. Anda kehilangan barang, lapornya kepada siapa? Lapornya kepada kesiswaan dulu, ya. Lapor pada kesiswaan, kemudian kesiswaan menyarankan kepada sarana untuk melihat CCTV. Ada juga kadang-kadang OB plus siswa yang menemukan barangnya diserahkan ke humas. Maka kami pihak humas menyampaikan barang temuan tadi, ya. Telah ditemukan sejumlah uang, ini tempatnya ini. Yang merasa kehilangan harap mengambil di ruang humas. Ingat, diumumkan dulu baru diambil di ruang humas. Bukan hilang langsung ke ruang humas. Ingat prosedurnya ya. Kesiswaan, lapor kesiswaan, nanti kesiswaan melapor ke sarana untuk melihat CCTV. Jadi jangan langsung ke humas. Humas itu kalau barang sudah ditemukan. Kami pihak humas tidak langsung memberikan barang Anda. Kami interogasi dulu. Barang Anda yang hilang itu barang apa? Di mana hilangnya? Berapa jumlahnya? Sudah benar? Kalian menandatangani surat perjanjian sebagai bukti bahwa tidak akan mengulangi lagi, dan sebagai bukti kalau ada yang komplain selain Anda, ya. Itu pun semua dilakukan di ruang humas. Jadi jangan ini dikit-dikit ke ruang humas, ya. Kemudian penggunaan mikrofon di ruang humas, ya. Nanti Anda sebagai siswa kelas 10 ini kan banyak kegiatan ekskulnya kan. Kamu sedikit-sedikit akan menyampaikan pengumuman. Mikrofonnya ada di mana? Di ruang humas, ya. Seandainya kami semua tidak ada di ruang humas, apa yang Anda lakukan? Di mikrofon tersebut ada apa Pak Edi? Ya, ada petunjuk yang bisa kamu ikuti. Pencet dulu 0, speaker hidup, pencet speaker, lampu menyala baru bicara. Sudah itu matikan lagi akan 0-nya, nanti speaker mati baru stop kegiatannya. Kalau ragu, tunggu salah satu dari petugas humas. Jangankan kalian nak, Bapak Ibu guru pun tidak bisa menggunakan mikrofon tersebut, ya. Itu yang saya sampaikan bagian sosialisasi, kunjungan, dan Dharma wanita. Untuk yang lain akan dilanjutkan oleh Bu Amel. Silakan Bu Amel. Terima kasih, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu Ratna tadi sambil berdiri, kalau Ibu sambil duduk, karena Ibu ini kalau sudah duduk lupa berdiri, nyaman. Oke ya, Ibu akan menjelaskan bidang selanjutnya. Nah, kalian yang memperhatikan, nanti akan Ibu beri satu pertanyaan. Hadiahnya ini bukan seperti tadi. Hadiahnya ini sepeda motor. Akan diberikan oleh Pak Redi nanti dalam bentuk brosur. Ya, jadi dicatat ini ya. Jadi perlu kalian catat, akan Ibu jelaskan. Humas itu sebetulnya fungsinya banyak, tapi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian yang berhubungan dengan kalian langsung saja ya. Sebetulnya ada tiga macam bentuknya. Yang pertama, informasi dan publikasi. Ibu yang menanganinya bidang itu. Kemudian yang kedua, ada sosialisasi. Yang ketiga, relasi. Nah, kalau yang informasi
ke dalam. Ya, dari luar ke dalam. Kita ada yang namanya program sajian informasi. Jadi nanti kalian akan disuguhi informasi-informasi dari luar didatangkan ke sini. Itu informasi. Baik informasi yang tentang akademik maupun tentang pribadi masing-masing atau tentang apapun juga, itu yang berguna bagi kalian. Yang berikutnya adalah publikasi. Nah, bedanya dengan informasi, publikasi itu keluar. Jadi publikasi keluar itu ada yang dalam bentuk cetak, ada juga yang dalam bentuk digital. Dalam bentuk cetaknya publikasi bisa bentuknya brosur. Kalian pernah lihat brosur waktu penerimaan siswa baru kan? Nah, itu brosur publikasi. Kemudian kalau yang dalam bentuk digitalnya ada web, itu ada web. Kemudian ada IG dan ada Facebook juga. Itu publikasi. Dan kita publikasi ke media-media lokal, baik cetak maupun online. Publikasi. Dan kita juga punya majalah namanya Marela. Itu publikasi. Nah, kalau sosialisasi itu informasi dan publikasinya itu secara langsung. Bisa jadi dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Ya, informasi tentang perguruan tinggi, ada yang mau bersosialisasi seperti yang diceritakan Ibu Ratna, dari perguruan tinggi, dari instansi, dari segala macam ke sini itu sosialisasi. Kita juga sosialisasi keluar. Baik ke sama-sama ke perguruan tinggi ya, maupun ke lingkungan masyarakat. Contohnya ke panti asuhan, ini biasanya Pak Pit yang ketuai, atau ke sekolah-sekolah, ada program CS kita kan. Nah, itu namanya sosialisasi. Kemudian yang terakhir adalah relasi. Relasi itu berarti timbal balik, namanya relasi kan? Timbal balik ya. Jadi kita punya kerjasama dengan instansi lain. Ya, bisa jadi dengan satu sekolah. Seperti kalian, kita di SMA 17 misalnya kerjasama dengan SMA 5 Surabaya. Itu relasi. Kita kerjasama dengan UI. Itu relasi. Nah, itu yang dilakukan di SMA 17. Jadi ada kerjasama. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita juga ada sister school. Kita punya relasi kerjasama dengan sekolah di luar negeri. Kalau sejauh ini kerjasama kita baru di perguruan tinggi yang di dalam negeri, perguruan tinggi favorit ya, ada kerjasama kita di sana. Nah, itu tuh relasi. Oke, jadi ibaratnya begini, kalau publikasi itu kalian posting foto kalian di IG, publikasi ya. Kalian posting foto, kemudian kalian ceritakan secara detail kehidupan kalian, itu sosialisasi sudah. Dan kalian membina pertemanan dengan teman kalian di lain IG, itu sudah relasi. Nah, jadi seperti itu ibaratnya. Jadi Umas ada 3 itu ya bentuknya. Nah, sekarang Ibu detail ke informasi dan publikasi. Jadi publikasi ini ada erat hubungannya dengan jurnalistik. Siapa kalian yang pernah pelatihan jurnalistik? Ada tidak? Belum ada. Adakah kalian yang pernah ikut gabung waktu SMP ke harian lokal, Sripo atau Sumek? Dia merekrut pelajar ya. Nah, di SMA 17 juga beberapa teman kakak kalian itu menjadi wartawan muda di Kompas, kemudian di Sumek dan di Sripo. Mungkin kalian waktu masih SMP masih sebatas mading ya. Ada madingnya ada di sekolah kalian? Ada ya. Itu sama, itu cikal bakal dari jurnalistik. Nah, jurnalistik ini ada kode etiknya, bukan seperti jurnalistik yang kamu lihat di IG, Palembang Update, Palembang Terkini. Kalau sekarang kan orang menjadi wartawan cukup punya IG dan HP Xiaomi kan, sudah jadi wartawan, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Karena jurnalistik itu akan menggiring opini pembaca tentang apa yang kita tulis. Nah, kalian, jadi fungsinya humas ini salah satunya untuk menggiring opini, memperkenalkan begini loh, ini loh hebatnya, supaya orang bisa fokus
jurnalistik. Nah, jadi nanti kalian ini, adik-adiknya ini nanti akan harus siap untuk menjadi menyambut tongkat estafet dari kakak-kakak kalian ya. Oke, sekarang ibu tanya ini. Hadiahnya siapa, ready? Iya, satu sepeda motor dalam bentuk brosur. Ya, pertanyaannya, sebutkan 3 bentuk humas. Ya, silakan. Ya, tiga bentuk humas ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya, ya, jawab dulu sekarang. Yang pertama, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Naomi Anandika dari SMP Terap Bani Kota Bengkulu. Jadi 3 bentuk humas: pertama, informasi dan publikasi; kedua, sosialisasi; dan ketiga, relasi. Ayo, tepuk tangan untuk temanmu. Betul sekali ya. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Sebutkan perbedaan. Mana Pak Reni? Brosurnya. Yang kedua, sebutkan perbedaan informasi, publikasi, dan sosialisasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Akila Fawati Uswa, berasal dari Peleton 7 dan dari SMP Negeri 12 Palembang. Saya siap SMP 12. menjawab. Jadi perbedaan antara informasi dan publikasi itu ialah kalau informasi itu kita dapat menerima informasi dari instansi yang lain. Sementara kalau publikasi itu kita yang memberikan informasi kepada instansi yang lain. Terus kalau sosialisasi itu menyampaikan informasi secara langsung. Iya, betul ya, tepuk tangan ya. Kalau sosialisasi secara langsung ya. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Sebutkan nama mantan pacar Pak Redi. Ayo, siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu nih. Siap, nama saya Raihan Putra Erlian dari SMP Pusri Palembang. Nah, jadi namanya Bunga Putri. Bunga Putri. Pak Redi yang keberapa itu, Pak? Siap, Oh, dari nama mana? cewek paling umum, Pak. Siap, nama cewek paling umum. Iya, betul sekali. Nama mantannya Pak Redi itu Bunga dan Putri, 2 ya. Akhir, tapi dua-duanya udah jadi. Bunga dan Putri. Oke, sebentar. Saya Sabila dari Bengkulu. Kok mau ke 17? Masih Palembang? Tinggal di Bengkulu nggak? Tinggal di Bengkulu? Tahu nggak Kapolda Bengkulu? Tidak ke bapak ya? Masih. Oke ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian ya. Ibu tambahkan ya. Oke, Ibu tambahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna itu tentang wisata edukasi. Jadi ciri khas dari SMA 17 itu dia itu alumninya itu memiliki jiwa korsa yang tinggi. Jadi kalau kakak-kakakmu yang di perguruan tinggi di Pulau Jawa terutama itu selalu dikunjungi setiap tahunnya oleh adik-adik. Jadi kalian itu bukan cuma ketemu dengan perguruan
itu dengan bangganya dia mengatakan ada siswanya yang alumninya di SMA, alumninya di UGM. Ada 2 orang, dengan bangganya mereka mengatakan begitu. Kemudian perwakilan dari kita, waktu itu Pak Agus menyampaikan data bahwa alumni SMA 17 Palembang pada tahun itu di Universitas Gadjah Mada adalah 110 orang. Jadi bayangkan kalian itu, bagaimana bangganya. Waktu ke ITB kemarin, sampai-sampai dari pihak ITB mengatakan ini bukan sekolah sembarangan, karena kok banyak sekali ya dari ITB sampai 30-an alumninya. Sampai sekarang pun di UGM masih SMA 17 memegang yang terbanyak, termasuk Akpol dan Akmil. Jadi kalian harus semangat belajar, ikuti jejak